pemirsa Kompas TV dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang pastinya selalu menghadirkan tokoh-tokoh dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Kompas TV ya. Lebaran tidak terlepas dengan yang namanya baju ya, baju baru alias ya sebagai seseorang yang sedang merayakan hari raya, merayakan kebahagiaan, merayakan kebersamaan. Kayaknya baju baru ini sudah menjadi tradisi ya, sudah menjadi kebiasaan yang setiap tahun harus ada, khususnya setiap hari raya atau setiap lebaran datang. Pas banget kalau ngomongin baju baru otomatis tidak terlepas juga dengan gayanya atau fashionnya. Untuk hari ini kita akan ngobrolin itu tentang fashion di hari raya lebaran bersama dengan seseorang yang kalau ini mah sudah tidak asing lagi ya. Semuanya udah pada tahu, semuanya udah pada kenal. Sebegitu terkenalnya nih orang karena temennya banyak banget, punya satu agensi juga. Dan beliau ini merupakan mantan model. Nggak tahu ya sekarang masih sering model atau enggak, tapi dulu jelas model majalah, terus catwalk juga. Punya agensi, pengamat fashion. Langsung aja deh, ini dia Mak Rido Agensi. Harus begitu ya. Saya agak tersanjung loh Tor, kamu bilang begitu. Nggak tahu, aku tak gitu. Wah, luar biasa lah. Anda kan sebegitu terkenalnya di dunia fashion, Madiun Raya, luar biasa. Tapi sebelum ngobrolin fashion lebih jauh nih ya, ini mungkin sedikit flashback lagi lah Mak. Ini aku manggilnya Mak Rido karena biasanya emang teman-teman kakak aja ya. Kakak ya. Kalau di TV kakak aja. Oh gitu, Kak Rido ya. Kak Rido. Oke. Kak Rido ini mantan model ya kan. Okay. Sekarang sebenarnya masih aktif model nggak sih? Pengennya masih, karena badan saya dan muka saya masih menunjang. Masih menunjang, masih ya, oke. Saya agak over ya. Tapi sombong juga ya. Tapi kayaknya nggak bisa Mas Tori, karena menurut aku saya harus di belakang layar aja yang mensupport model-model saya biar tambah bagus. Kalau nanti si manajer ini atas saya nanti dia diikut juga di atas, ikut juga ditamu di depan, nanti yang ngurusi di belakang nggak ada. Betul, sudah ya merasa cukup dan oke lah, that's enough lah untuk menjadi model cukup, tapi untuk menjadi orang di balik model-model baru yang fresh, yang muda-muda ini masih dilanjutkan sampai sekarang. Iya, nyarinya ini ya yang agak susah. Nah, melalui Rido Agensi itu ya. Sejak tahun berapa Rido Agensi itu? 2007. 2007 ini Kak Rido ini benar-benar salah satu veteran banget nih. Ya lama ya. Iya lama loh. Oh, tahun ini kita berulang tahun ke 17 tahun anniversary Rido Agensi. Insya Allah bulan Juli, tapi acaranya mungkin September sih Mas. Oke, tapi ulang tahunnya bareng-bareng sama Jawa Pos Radar Madiun juga. Dan sama kayak kamu kan kita. Oh iya. 24 Juli. Nah ini fun fact-nya adalah saya sama Kak Rido ini ulang tahunnya sama, 24 Juli. Ya, tahunnya yang beda. Tahunnya yang beda, tetap tuaan dia dong. Iya, tua saya. Oke, Kak Rido, ini kan karena sudah melanglang buana di dunia fashion bertahun-tahun ya, udah nggak perlu lagi diragukan lah ya sepak terjangnya ya, mulai dari model sendiri terus mencari model baru juga, dan pastinya menjadi ya pengamat fashion lah, pasti mengamati tren-tren yang sedang sedang hype lah sekarang ini ya. Nah itu sekarang kita ngobrolin tentang Lebaran yang notabene orang-orang tuh selalu nanti ya maksudnya mungkin udah jadi kebiasaan tradisi lah ya, membeli baju baru. Untuk dunia fashion dulu deh, sekarang tuh gejolaknya seperti apa? Oke, tapi sebelumnya Mas Tor ya, jadi saya mau cerita sedikit tadi. Mas Tor nyinggung model, saya masuk model tahun 2000, berhenti di model 2007. Jadi 7 tahun jadi model, habis itu bikin Rido Agensi dan sampai sekarang. Oke. Dan kalau untuk tren fashion masalah Lebaran, saya rasa kan setiap orang individual tuh punya khas masing-masing ya. Dan punya style masing-masing. Jadi kalau pengen tahu kayak apa tren sekarang ya kayak saya ini, kayak gini. Jadi sekarang udah komprang lagi tahun aku dulu sih kayaknya waktu SMA. Sekarang ini udah mulai gini lagi. Nah iya, kayaknya celana komprang ya namanya. Celana komprang ya. Celana komprang ya. Iya. Jadi gede gitu sih lagi ngetren. Terus untuk warna bajunya itu kayak warna-warna tanah, warna-warna kayak Tor ini bagus nih. Ini lagi ngetren nih, warna-warna yang krem.
kemudian sage yang agak muda, warna-warna putih, kemudian warna-warna kayak peach itu lagi ngetren lagi Mas Tor. Aduh, ini juga komprang kan? Berarti Anda sudah lebaran aja yuk berdua sekarang. Waduh, langsung ini udah saatnya ya, bisa mengikuti fashion lah ya ini ya. Iya bisa. Kayak ini kalau ini jujur saya pribadi ngelihatnya ini, saya tuh beberapa kali kan ngelihat Pinterest tuh. Nah itu kan banyak referensi fashion itu kan. Itu Jepang tuh keren tuh. Ya kan? Japanese tuh ini kan juga aksen-aksen Jepang kayak gitu-gitu ya. Terus dengan celana yang apa nih? Komprang ya. Ini bahannya tuh corduroy. Nah, kayak gitu. Lebih penting itu sekarang tuh jangan pakai yang bahan jeans yang ketat ya kan. Menurut aku nih kan hawa sekarang kan cuaca juga lagi tidak baik ya, lagi panas. Kalau kita pakai bahan yang terlalu tebel dan gerah itu kasihan. Kita juga pasti kita nggak nyaman. Padahal kita kalau misal silaturahmi ke teman, ke saudara itu nggak mungkin sejam dong. Pasti kan lebih dari 3 sampai 4 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 jam 1 siang. Demi apa? Demi angpau. Ya betul. Belum lagi nyicipin nastarnya, nyicipin. Tori ke rumah boleh, makan aku banyak pasti. Gitu ya ke rumah ya tapi duitnya. Banyak. Banyak. Nanti kamu saya kasih, kamu juga ngasih saya langsung. Tinggal balik ya. Oke, berarti memang untuk tren fashion perubahannya mungkin di celana salah satunya ya. Maksudnya celananya udah gede-gede dan bahannya kain ya. Kain, menurut aku nih kain sih. Ini kain juga lebih enak, anyep, adem gitu. Tapi kembali lagi ya Mas Tor, jadi bukan berarti saya menyarankan dan ini berarti lagi harus begini dong, enggak dong. Jadi kalau dia suka yang pensil, dia suka yang skinny juga nggak apa-apa. Penting dia nyaman aja. Betul. Tapi yang penting hindari warna-warna terang sih kan. Kayak terangnya tuh masih kayak kuning, kayak kuning apa ya, kuning lebih gelap itu nggak apa-apa. Oke, berarti nggak boleh ya, tapi lagi ngetrennya memang agak peach, agak-agak tenang, warna-warna damai ya. Kalem. Menurut ya. Kalau mungkin istilah zaman kemarin-kemarin itu kan ada cewek bumi, cewek mamba. Gitu ya? Yang bumi itu yang warna-warna tanah. Coklat. Betul kayak gitu ya. Berarti itu yang lagi ngetren menurut saya ya. Dan saya lihat beberapa waktu saya juga kemarin ada fashion show di Pakuwon, banyak para desainer juga ternyata hampir-hampir mirip ya warna-warna yang dipakai itu. Jenis kainnya, kemudian warnanya itu juga warna-warna bener-bener warna soft. Jadi nggak ada yang saya lihat ada ya yang warna merah der, nggak ada ya warna ungu der, nggak ada. Kebetulan yang show kok dari hampir 15 desainer kita itu dari Madiun, saya ikut Madiun dari sampai sejauh itu, bahkan ada kemarin juga dari Kalimantan, ada dari Nusa Tenggara juga ikut fashion show di Pakuwon, itu juga warnanya juga warna soft. Ternyata kayaknya begitu hampir sama sih desainer sekarang ya. Ini yang sedang ngetren di era sekarang untuk fashionnya. Tapi bagaimana dengan tren lebaran? Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Begitu. Jadi kiblatnya kan lain-lain nih. Kiblat saya nih ke sini nih, Tori nih ke sini nih kan ini beda-beda. Jadi menurut aku sampai sekarang pun lebaran masih lucu sih, masih berwarna-warni. Masih berwarna-warni intinya ya. Betul kan? Oke teman-teman, Jawa Pos TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kak Rido Agensi, Rido Jupiter, Rido Sasongko bisa, Rido Sasongko, Rido Jupiter, Rido Agensi. Rido Jupiter berarti yang di Instagram ya? Jangan follow ya Rido Jupiter, Rido Agensi. Rido Jupiter dan Rido Agensi ya. Rido Jupiter itu personalnya. Buat personal, kalau yang Rido Agensi buat bisnis. Buat bisnisnya, oke. Kak Rido, tadi kan kita sudah membahas tentang tren fashion di era sekarang ya. Secara general, kalau untuk lebaran, nah ini kita harus sedikit lebih konkret di lebarannya. Karena kalau kita flashback di beberapa tahun yang lalu, kan dulu lebaran tuh sempet ngetren sekali gamis Syahrini itu. Itu sampai beberapa tahun bahkan, itu sempet viral banget lah. Bahkan waktu itu sosmed tuh belum semasif sekarang, tapi waktu itu memang tren gamis Syahrini ini sebegitu luar biasanya. Itu baru di ceweknya, mungkin di cowoknya baju kokonya, improve-nya kayak apa lagi. Untuk sekarang seperti apa, Kak Rido? 2024?
Begini ya Kak Tori, kalau saya pribadi kembali tadi yang saya based on personal ya. Cuman kalau memang dilihat sekarang banyak loh yang cowok juga pakai gamis nih. Tahu nggak sih yang turusan sampai di bawah gitu? Oh ini namanya apa sih ya? Kayak baju-baju Habib ya, gitu kayak ke arah ke Timur Tengah kayak gitu-gitu kan. Dan anak-anak sekarang tuh nggak malu. Menurut aku tuh kadang ada kita ya, belum tentu loh kita bisa berani pakai begitu sholat di masjid dan untuk sholat id gitu. Aku aja nggak berani, bukan nggak berani, masih belum siap untuk pakai itu. Kalau aku ala-kadarnya pakai kemeja, pakai sarung, masih sangat konvensional sekali. Nah ini kembali ke orangnya pribadi ya. Menurut aku tuh yang pakai untuk Habib gitu, itu juga keren loh. Tapi kok di saya jatuhnya kayak daster ya. Iya, karena sampai iya, kayak enggak deh. Tapi lihat teman saya tuh bagus loh. Aku punya teman sahabat, presenter, temannya kamu juga. Siapa? Si Didit. Berat badannya hampir 115 ya, 115 kilo. Dia pakai yang mode Habib gitu, keren. Jatuhnya tuh lucu dan bagus menurut aku. Berarti kan ya, nah, cocok dan menurut aku tidak berdasarkan size, not about size, tapi menurut aku kamu nyaman apa nggak nyaman. Kalau saya nggak. Betul, dan selain masalah nyaman nggak nyaman, masalah mix and match juga penting nggak sih? Kayak misalnya kamu udah pakai gamis itu, terus mungkin dipadukan dengan sorban kah atau kafia atau apapun itu. Ya, terus kayak sorban gitu kali ya, masih bagus sih. Cuman kadang ada juga nggak pakai, ternyata juga pakai peci gitu yang bulat gitu ya. Bukan yang peci hitam, tapi peci yang langsung kuplok. Iya. Jadi saya sampai detik ini saya nggak punya peci. Jadi saya mau beli di habis peci. Jadi selama saya hidup ini kok saya nggak punya peci ya. Jadi kalau misalnya beli ini loh Kak. Gimana? Peci sing tinggi loh yang kayak di Madura. Nanti kita ikut lomba 17 Agustus gini aja. Ikut. Iya kayak gitu ya. Menurut aku lucu loh Tor. Kamu juga pakai nggak apa-apa loh. Iya, unik lah ya. Ketika dipakai tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi magnet perhatian banget. Gila, pecinya tinggi banget kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau tadi yang bahas kayak gamis Syahrini pun sekarang juga masih pakai. Itu pun juga kan bukan karena Syahrini ya. Gamis kan udah sangat lama nih. Iya. Berhubung waktu itu trennya Syahrini, jadi ikutnya Syahrini. Padahal dulu Krisdayanti udah pakai. Tapi kan berhubung ini era Syahrini dulu waktu itu, ya ikutnya Syahrini. Nanti kalau era Krisdayanti lagi pasti ikut Krisdayanti lagi. Iya nggak sih kayak gitu? Betul. Eranya Manohara. Mungkin yang ngetrenin lah ya. Maksudnya sosok Syahrini ini yang sering make di publik sehingga pada akhirnya wah gamis Syahrini kayak gitu kan. Tanah Abang rame nih. Betul. Gitu. Nah, berarti kalau di Lebaran trennya berarti kurang lebih seperti apa? Kalau tren itu masih ini sih, masih global ya Mas Tor. Jadi kalau trennya oke lah pakai ya, cowok tuh sebenarnya pakai yang tadi Arabian itu lagi rame di Jakarta juga masih banyak yang pakai. Lagi rame ya? Iya, lagi rame, dan ternyata kemarin kita ada buka bersama, teman-temanku juga banyak yang pakai yang itu kayak mode Arabian sampai bawah. Cuman aku aja nggak pakai. Ternyata kalian pede ya, maksudnya untuk acara buka bersama pun oke, dan nggak apa-apa, dan ini memang ngetren. Cuman kalau saya nggak Mas Tor, kalau cuma pakai kemeja aja, pakai sarung sudah selat. Sesimpel itu maksudnya. Sesimpel itu. Dan balik lagi lebih pede yang mana gitu kan? Iya menurut aku ya. Kalau saya nggak, kamu pede nggak? Nggak tahu ya. Aku tuh belum pernah nyoba sebenarnya. Tapi kayak misalnya gini, di daerah Temboro itu kan banyak banget tuh teman-teman di sana yang pakai gamis ala Arabian gitu ya, dengan peci yang khas, mungkin beberapa juga yang tinggi gitu. Kayaknya ya cukup unik juga untuk memang Temboro kan memang kiblatnya ke arah Arab ya. Betul. Jadi menurut aku Madinah Van Java. Ya, jadi otomatis beliau orang-orang di sana pun juga akan memakai sesuatu yang memang harus seperti keyakinan mereka. Oh ternyata kalau keyakinan mereka itu seorang perempuan harus pakai gamis yang panjang warna hitam, ada cadar, itu juga bisa dibilang tren, juga boleh ngetren, tapi kan tidak semua akan begitu. Jadi kiblatnya kan lain-lain nih. Kiblat saya nih ke sini nih, Tori nih ke sini nih, kan ini beda-beda. Jadi menurut aku sampai sekarang pun Lebaran masih lucu sih, masih berwarna-warni. Masih berwarna-warni intinya ya. Betul, karena aku ke desa gitu, misalnya ke desa. Saya kebetulan ke rumah temanku yang desa. Kan rumahku jauh nih, jadi aku rumahnya temanku gitu, banyak yang ibu-ibu tuh masih pakai pakaian yang tabrak gitu tuh.
Oh kayak di mix and match tapi nggak match. Itu nggak Di nyambung. mix tapi nggak match. Tapi mereka juga so far so good. Iya nggak sih? Jadi ya biarin. Menurut aku kalau lebaran tuh jenis apresiasi mereka sendiri untuk ini nih saat lebaran, saat saya tuh bersuka cita dalam suatu keluarga. Ini hari raya terbesar umat Islam. Jadi kapan lagi nih saya harus bergaya begini? Nggak mungkin dong saya ke pasar, saya mau tani pakai begitu remcongnya kan juga nggak mungkin. Kalau untuk warna ada tren nggak? Kalau warna yang tadi yang aku bilang tadi ya sama ya berarti. Sama warna trennya warna-warna tanah, warna-warna krem, warna-warna soft. Tapi juga nggak apa-apa, Tori mau pakai merah juga nggak apa-apa menurut aku. Cuman kalau saya tuh sekarang lebih suka yang warna hitam, coklat, putih, kuningnya juga kuning yang hampir kecoklatan. Kalau saya pribadi ya Mas Tor, jadi saya sudah lama nggak menggunakan warna terang yang jreng, yang merah jreng, kuning jreng, hijau jreng gitu ya. Tapi lebih ke coklat atau mobilku ganti warnanya, nggak ganti warna aja. Tapi mobilnya nggak ganti. Kaya banget sih kamu. Sesuai warna yang tren sekarang. Oh gitu. Ya, jadi kalau lebaran pas. Katanya maksudnya ganti warna catnya, cuttingannya iya, atau cuttingan aja. Kalau mobilnya masih sama, nggak usah ganti. Tren warna dunia fashion ganti terus kamu ganti mobil. Enggak, cukup ganti warna sesuai tren ya. Buat yang lain. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya karena masih ada beberapa hal yang menarik untuk diulas mengenai fashion di Lebaran di Hari Raya Idul Fitri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Ya. Iya nggak sih, tren-tren sekarang tuh sekarang pakai hijab semua. Betul. Saya rasa tuh bagus. Saya seorang Islam nih, saya juga suka melihatnya. Tapi alangkah baiknya diimbangi oleh memang Oke pemirsa, Jawa Post TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga membahas tentang fashion lebaran bersama dengan the one and only Rido Sasongko, Rido Jupiter, Rido Agensi, apapun itu. 3 ya, Anda luar biasa mengingatnya. Tiga. Oke, Kak Rido, mungkin ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selalu dilakukan oleh masyarakat khususnya menjelang hari raya, yaitu beli baju baru. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan teman-teman ini sebelum beli baju baru untuk lebaran? Lebaran banyak ya Mas Tor, jadi nggak cuma beli baju baru, beli kue baru. Iya sih, tapi iya sih ya. Beli nastar dan lain-lain. Tapi ini mungkin konteksnya ke fashion maksudnya. Iya, aku suka makanan juga ya Mas Tor. Jadi kebetulan memang saya sendiri nih, jadi kalau sendiri otomatis yang disiapkan banyak, ngasih THR, asisten, ya kan, apalagi baju, pasti baju tuh kayak menurut aku tuh paling penting buat orang-orang yang gila fashion ya. Kadang ada juga nih Mas Tor yang menurut aku nggak semua kok kalau misalnya lebaran harus beli baju baru itu juga sudah nggak begitu trennya. Menurutku mungkin aku sendiri dan temenku, mungkin Mas Tori juga sama, juga nggak perlu banget kok beli baju. Beli baju tuh kadang kala kita malah nggak di lebaran, malah hari-hari biasa pun kita beli karena kita kan entertaining, mungkin aku buat MC, saya juga buat acara, kemudian ke kantor, pasti kan butuh namanya baju-baju baru ya. Dan kalau untuk back to lebaran, yang banyak dipersiapkan pasti juga sesuai dengan dianya mau kemana dulu. Kalau dia mau pakai busana muslim, ya kerahnya kerah Shanghai, ya kan? Jadi kayak baju koko gitu Mas Tor. Kebetulan aku tuh nggak terlalu suka dengan baju muslim. Bukan nggak terlalu suka, tapi aku memang jarang punya. Jadi paling kalau aku beli, tetap kemeja biasa, cuman kerahnya kerah Shanghai. Kayak begini kayak begini, cuman kerahnya tuh Shanghai gitu biar ada kokonya, ya nggak? Nah, nanti kalau untuk bawahannya, kalau untuk safari pasti aku pakai sarung. Mungkin kadang baru sarungnya kan suka aku cocokin sama baju nih. Kalau bajuku nanti pakai yang coklat begini, aku kasih warna hitam bawahnya. Biar bagus, jangan sampai sama. Kalau terlalu nih putih juga bagus, sama putih bagus sih, sorry. Kalau ini kuning jadi kayak kurang ada berwarnanya sih. Jadi menurut aku ini kuning, ini hitam. Bisa ini hijau, ini bisa krem. Kayak Tori bagus. Kayak ini kan ada
atasnya agak semu-semu krem, ya krem nggak sih, krem agak terang, Nggak bawahnya kan yang hijau nih. Ini juga bagus. Cuman mungkin perpaduannya adalah yang ini polos aja, polos krem, bawahnya hijau ini Tor. Oh gitu. Menurut aku nanti kamu udah keren, jadi kamu nggak perlu pakai celana baru, pakai celana yang apa adanya, terus atasnya pakai, ya kan udah keren, udah nggak usah beli celana, jadi udah cuma beli baju aja kayak gitu. Oke, berarti kayak misalnya saya tertarik bahas tadi ya masalah kerah Shanghai. Ya. Ketika kerahnya itu nggak Shanghai, kerah biasa kayak gini, apakah juga menghilangkan kesan muslimnya menurut aku pribadi karena saya orang fashion yang menurut aku fashionku tuh lebih global, yang general, jadi menurut aku nggak ada yang menghilangkan sama sekali. Yang penting kalau kita muslim, kalau kita untuk berbicara tentang baju yang tertutup atau untuk apa ya, namanya juga muslim pasti akan bajunya nggak boleh terbuka. Betul. Kan satu. Ya basicnya sebenarnya itu. Ya nggak kan. Yang kedua masalah kerah sih. Ini kalau mau pengen seperti koko ya emang harus ada kerah Shanghai. Tapi kalau kerah kayak aku ini juga tidak masalah. Karena menurut aku ini juga sudah tertutup. Ini mau dipakai nanti buat lebaran. Setelah kita sholat, lalu kita nanti habis itu langsung ziarah ke kubur atau langsung misalnya ke temen, ke saudara, pakai begini kan aman. Jadi nggak perlu ganti baju kan. Jadi tinggal tadi pakai sarung waktu sholat Id, ganti aja celana, beres. Oke, berarti ya lebih casual lah ya, lebih bisa kemana-mana. Iya, dalam arti mungkin kalau baju koko yang pada umumnya ya kesannya memang ya hanya seperti itu. Betul. Tapi ketika mungkin mau di mix, mau dicampur-campurkan atau mungkin mau dieksplor lagi, sebenarnya kerahnya juga nggak harus Shanghai juga mungkin ya. Iya betul. Kerah standar seperti ini bisa. Polosan gitu mungkin ya. Lebih polos aja. Dengan peci mungkin atau dengan apa mungkin tambahannya kayak kafiah gitu. Kalau menurut aku nggak usah juga. Nggak usah juga. Kalau mau pakai begini nggak usah. Yang pakai kafiah atau pakai sorban tuh malah cocoknya tuh yang memang model model kerah yang Shanghai. Atau yang tadi aku kasih tahu pakai model ala Timur Tengah. Itu lebih cocok. Kalau kayak gini tuh nggak usah ribet. Menurut aku udah begini aja dengan celana yang masih rapi, yang jelas harus bersih karena kan hari suci nih harus dicuci, semua ditata baik, setrika yang baik. Karena menurut aku, tolong ya ini buat teman-teman kalau mau sholat kasih dong parfum dikit. Ada tetangga sekitar kita, maksudnya sebelahan biar harum semerbak sepanjang wangi. Takutnya tuh kita ya nggak namanya laki-laki atau ngapain sih cowok, nggak usah, jangan khawatir. Cowok tuh harus begitu. Cowok itu bukan berarti cowok dandan tuh kan. Kita kan sisiran rambut, kita ngerapiin rambut, kita cuci muka, kita maskeran, kemudian kita pakai parfum atau pakai body mist. Itu bukan semata-mata kita perempuan, bukan. Tapi ini adalah menghargai diri sendiri. Betul, dan bentuk menghargai ciptaannya dengan memberikan wewangian, dengan memberikan pakaian yang baik, itu bentuk dan menghargai orang lain. Betul, menghargai orang lain biar orang lain di sekitar kita juga betah karena kita wangi gitu. Masa bau ketek kan enggak. Betul, hari-hari suci, hari luar biasanya umat Islam, kenapa harus begitu? Betul. Terakhir Kak Rido, kasih tips fashion. Ini tadi kan kita juga sempat cukup intens membahas fashion cowok ya. Cewek juga dong, ini hijabnya seperti apa, mungkin gamis-gamisnya yang lagi tren, atau mungkin kasih tips and trick untuk mix and match di lebaran di tahun ini, silakan. Dan ini buat teman-teman semua, buat adik, kakak, ibu, apalagi ya. Cuman saya ini aja ya Mas Tor, kita ini sekarang era sekarang aku lihat nih ya, sekolahan manapun, mulai SD negeri, sampai SMA negeri, meskipun tidak di madrasah atau tidak di sekolah Islam, hampir semua tuh pakai hijab loh. Nggak sih, tren-tren sekarang tuh sekarang pakai hijab semua. Betul. Saya rasa itu bagus. Saya seorang Islam nih, saya juga suka melihatnya. Tapi alangkah baiknya diimbangi oleh memang attitude yang harus bagus. Jadi kalau attitude-nya bagus, sekolahnya pakai hijab, alangkah baiknya di setelah sekolah pun, after school pun juga harus pakai hijab. Betul. Dan harus mencerminkan budaya muslimah yang baik. Untuk trennya, untuk hijabnya, biar ringkas untuk anak sekolah. Ini kita bahas sekolah dulu ya. Untuk anak sekolah, alangkah baik yang langsung ini aja, yang langsung busuk itulah, yang langsung bisa dimasukin gitu. Tanpa harus yang pakai peniti itu agak ribet. Jadi kan sekarang banyak nih yang kita
saya lihat nih ya, saya lihat tuh banyak yang dijual di Shopee atau dijual dimanapun toko yang langsung masuk itu kan banyak nih hijab gitu kan langsung enak, bahannya juga katun, kemudian enak dipakai, bahannya juga adem. Jadi kalau untuk anak sekolah dan anak sekolah ataupun nanti pelajar atau sekolah mahasiswa, saya rasa pakai begitu lebih enak. Tapi kalau si belionya ini atau anak-anak sekarang ini tetap mau pengen agak lebih ngetren atau bukan ngetren ya, lebih ringkes tapi rapi, ya memang harus pakai yang segi 4 gitu yang lebih cantik gitu ya. Jadi nggak cuman pakai serut gitu enggak, tapi benar-benar dibentuk. Ada kan sekarang, tapi banyak juga yang aku perhatiin modelku juga pakai yang panjang, yang sampai yang panjang itu juga bukan berarti dia pengen menutup semua, enggak, tapi dia memang suka aja yang hijab gede. Itu malah saya salut sebenarnya, karena menurut aku tuh muslimah yang baik itu bukan berarti pakai celana jeans. Aku kadang tuh miris ada cewek yang pakai celana jeans terus kaosnya tuh ketat banget. Itu kayak kamu tuh mau ngapain? Ya gak sih toh? Kamu ngapain ya? Ya kan, harusnya tetap kalau seorang muslimah yang baik, waktu saya zaman dulu sekolah itu yang pakai hijab mungkin 2-3 orang. Tapi beliau dan mereka itu pakai yang benar-benar muslimah banget, yang hijabnya juga panjang. Dia nggak panjang banget, tapi dia selalu menutup yang bagian dadanya. Terus kemudian hijab yang seharusnya. Dan roknya juga panjang yang gede, tidak mungkin ketat. Kemudian bajunya juga nggak mungkin ngepres, pasti agak longgar. Karena kalau kamu dengan menciptakan suatu tren, saya rasa tren untuk orang berhijab jangan ketat. Jadi harus benar-benar tidak menunjukkan body yang kelihatan. Jadi tetap harus menggunakan ajaran atau akidah yang sesuai dengan orang yang berhijab. Menurut aku begitu. Jadi kalau mau beli apalagi hari yang suci ya. Walaupun itu ngetren atau apa, kalau menurut aku nih syariahnya kurang tepat, jangan dipakai ya teman-teman. Jadi harus kalau cewek, jadikan kalian tuh muslimah yang baik dengan berpakaian yang baik, dengan sikap dan attitude yang baik. Kalau yang cowok mungkin sikat aja, baju kokonya masih pada umumnya. Kalau cowok gampang, cowok tuh yang penting kamu rapi, yang penting bagus dan Anda kutip adalah sesuai pilihan kamu, pilihan kita, sesuai dengan apa yang kita mau, dengan panjang pendek terserah, yang penting rapi, yang penting tertutup, yang penting juga bersih, udah gitu aja. Dan yang penting jangan pakai kaos lebaran. Jangan ya. Kalau udah gerak masa pakai kaos sih ya. Masa mau silaturahmi ketemu tetangga-tetangga, saudara-saudara ya harus rapi lah. Ya nanti di rumah pakai kaos lagi ya. Ya, maksudnya menghargai hari raya lah ya. Hari raya. Terima kasih banyak Kak Rido Jupiter. Terima kasih banyak sudah mau direpotin untuk mampir ke Jawa TV untuk sekedar nge-share tren fashion di lebaran ini loh. Luar biasa, terima kasih banyak, sukses selalu untuk apapun yang dilakukan, untuk apapun yang akan dikerjakan. Tetap lancar-lancar selalu dan mungkin ditunggu lagi gebrakan-gebrakannya, prestasi-prestasinya, dan apapun itu karya-karyanya semoga tetap. Ditunggu 17 tahun anniversary 2 agensi. Nanti tolong dibantu ya Kakak Tori ya. Dengan Jawa Sadar Madiun, Jawa TV bisa. Ini bakal lumayan gede karena saya ngundang beberapa desainer dari seluruh Jawa Timur. Dan ini juga sudah menghubungi kemarin Putri Indonesia, sudah menghubungi Mr. Global. Jadi semoga beliau-beliau bisa, nanti kita ketemu di anniversary 2 agensi. Silakan meliput di sana. Siap. Kita seneng-seneng ya Van di sana, berdua sama-sama yang baik. Dan pastinya ulang tahunnya Jawa Sadar Madiun, ulang tahun terakhir. Nanti terima kasih Jawa Pos sudah undang saya juga, bisa share masalah info yang baik. Terima kasih banyak Kak Rido, dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa Jawa Pos TV yang udah simak obrolan kita untuk hari ini, dan selalu pantengin terus obrol-obrol yang hadir di Jawa Pos TV setiap hari. Dan pastinya saya Tora Dromeda mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda, dan juga Kak Rido, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye!